Hi, welcome to my YouTube channel Tarot by Tara. So, today masih di pick a card reading. Sorry aku udah beberapa waktu nggak upload video karena memang ada kesibukan reading yang lumayan padat. Jadi, kali ini ya, video pick a card reading kali ini lah tentang tema personality dari jodoh kamu. Jadi, personality itu karakter ya, sifat dari jodoh kamu atau you're the one gitu ya. Jadi jodoh kamu tuh karakternya seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini ada 3 apel kartu dan aku ingatkan kembali reading ini bersifat general. Jadi mungkin tidak satu kartu itu mewakilkan semua dari karakter jodoh kamu, tapi ada beberapa atau sebagian dari karakter yang memang cocok sama gambaran dari jodoh kamu atau pendamping hidup kamu. Nah, ini ada 3 apel kartu yang sudah aku sediakan ya. Aku ingatkan kembali, reading ini general, jadi nggak bisa cocok untuk semua orang yang nonton video ini. Kalau kalian mau private reading, kalian bisa cek description box. Sudah aku sediakan nomor WhatsApp yang bisa kalian hubungi untuk private reading. Nah, jadi kalian bisa tanya juga masalah karir, karir, percintaan, apapun itu. Ya, kalian bisa nanti chat untuk price listnya. Oke? Nah, ini 3 apel kartu ya, yang sudah aku sediakan. Ini apel 1, oke, ini apel 1, ini apel 2, dan ini apel 3, oke. Karakter, personality, jodoh kamu, apel 1, apel 2, apel 3. Sudah, kita mulai dari apel 1. Halo, apel 1 yang milih apel 1 ya, gimana gambaran personality atau karakter sifat dari jodoh kalian. Oke, yang milih apel 1, let's see. Mungkin ini adalah video yang lumayan singkat ya, jadi nggak banyak aku bahas, tapi at least ini bakal jadi hal yang mungkin menjadi gambaran gitu ya. Oke, pertama ada kartu Ten of Pentacles, ada kartu Ace of Pentacles, ada kartu The Magician, ada kartu Knight of Cups, dan ada kartu Ace of Swords. Oke, apa yang aku lihat di sini untuk apel nomor 1 yang masalah sifat, yang aku lihat adalah dia adalah sosok yang family man. Jadi family man atau family woman gitu ya. Yang aku lihat dia adalah dimana tipikal orang yang memang sangat dekat dengan keluarga, dan lebih ke kenyamanan. Jadi kalau aku lihat sih lebih orang yang bisa dibilang earth sign, jadi kayak Taurus, Virgo, or Capricorn. Jadi orang-orang yang memang lebih ke nyaman dengan tempat aslinya. Mungkin bisa dibilang orang ini adalah orang yang kayak nyaman di dekat keluarga, nyaman bersama keluarga. Jadi lebih ke tipe yang dimana cinta keluarga gitu ya. Jadi family oriented gitu. Jadi lebih ke keluarga. Aku juga ngeliat dia adalah karakter yang sangat stabil. Kenapa? Karena kartu Ace of Pentacles di samping Ten of Pentacles, aku merasakan dia adalah karakter yang sangat stabil. Jadi dia lebih ke kayak ya mungkin lambat ya, dalam artian dia melakukan sesuatu itu sangat lambat tapi penuh perhitungan. Jadi dia tidak asal mengambil sebuah tindakan atau mengambil sebuah keputusan. Ketika dia mengambil sebuah keputusan, maka dia sudah mempertimbangkan itu dengan sangat-sangat matang gitu. Jadi dia memang tipikal yang lebih ke tindakan dibandingkan hanya omongan belaka. Jadi lebih ke kayak dia bakal prove something to you, yang dimana dia mau nunjukin sesuatu ke kamu, dia bakal lakuin itu dengan sikap dia. Jadi nggak cuman ngomong doang, nggak cuman bacot doang gitu ya. Intinya dia bakal prove something to you if dia benar-benar mau membuktikan sesuatu ke kamu. Jadi tipikal orang yang emang lebih ke action. Jadi mungkin orang-orang ini tuh yang di file 1 inilah orang-orang yang memang secara komunikasi by WhatsApp atau by chat itu kurang seret gitu ya, kurang nyambung, kurang enak dibandingkan ketemu. Nah, kalau ketemu nih bakalan lebih kerasa bagaimana orang ini memperlakukan kamu, cara dia menunjukkan dia suka, atau cara dia menunjukkan kayak cara dia tuh beda gitu dibandingkan dengan komunikasi tidak tatap muka gitu, karena emang tipikal orangnya lebih ke praktis gitu, jadi lebih ke prakteknya gimana gitu ya. Kemudian ada kartu The Magician. Di sini aku ngerasa orangnya multi talenta gitu, aku ngerasa dia punya banyak sekali keahlian unik yang dimana bisa ya dia offer to the world gitu ya. Jadi dia bisa kayak melakukan banyak hal yang mungkin
bisa dibilang multitasking atau mungkin hal-hal unik yang dimana ya dia mampu melakukan itu gitu. Jadi aku lihat sih orangnya multitalenta, pintar gitu, cerdas gitu, kreatif gitu ya. Kayak ada kartu Knight of Cups, so selain dia juga tipikal orang yang family oriented, tipikal orang yang stabil, aku ngerasa juga dia juga tipikal yang romantis gitu ya. Tipikal yang memang kayak sangat-sangat penuh kasih gitu ya, orang yang benar-benar mungkin bakal ngirim bunga setiap kamu setiap anniversary atau setiap monthsary. Pokoknya intinya dia tipikal orang yang romantis dan menunjukkan banget effort dia ke kamu gitu. Nah, ada kartu Ace of Swords, aku juga ngeliat dia lumayan pemikir, jadi mungkin mungkin cocok sama yang aku bilang tadi, bahwa dia melakukan sesuatu itu harus dengan pertimbangan yang matang. Jadi aku rasa dia cukup pemikir, dan dia juga tipikal orang yang mampu menyerap informasi dengan mudah gitu. Jadi that's why dia juga punya keahlian yang unik, pintar gitu. Mungkin ini bagus-bagusnya aja gitu ya. Tapi kalau kita lebih detail lagi, aku menangkap bahwa dia tipikal orang yang mungkin bisa dibilang kayak sedikit tajam dalam berbicara. Jadi aku ngerasa ketika dia marah, dia tipikal orang yang lebih ngomongnya tuh pedas, nyakitin gitu. Dia bukan tipikal orang yang abusif atau melakukan sesuatu kekerasan atau mungkin ngomel. Dia lebih ke kayak ngomong sedikit tapi nyelekit gitu, tapi nyakitin gitu. Karena dia memang swords inilah tajam ya, gambar pedang gitu. Jadi dia melakukan sesuatu atau membicarakan sesuatu itu setajam pedang kalau dia lagi marah gitu. Dan dia juga kayak membuat keputusan tuh juga benar-benar yang kayak pasti jelas gitu. Yang aku lihat juga dia terkadang gitu, karena dia juga earth sign, fixed sign gitu. Terkadang orang di pas satu ini, jodoh kamu di pas satu inilah dimana ketika dia menginginkan sesuatu, susah untuk benar-benar kayak memberikan dia advice atau nasihat bahwa oh sebaiknya kayak gini, oh sebaiknya kayak gitu. Dia nggak bakal bisa dengar gitu. Jadi dia emang kayak dia punya pemikirannya sendiri, dia punya cara dia sendiri gitu. Kecuali dia menyadari bahwa oh ternyata gue salah gitu, dia baru bisa menyadari itu ketika dia merasakan itu gitu. Jadi dia nggak bisa hanya kayak cuma nerima masukan dari orang lain. Kalau menurut dia nggak sesuai, maka dia nggak bakal pernah dengar gitu. Oke, itu karakter. Kita ada lagi beberapa kartu. Ada kartu Virgo, I Analyze. Jadi Virgo ini adalah salah satu juga dari earth sign ya, yang dimana sangat memperdulikan dengan yang bisa dibilang zodiak yang sangat detail, organized banget. Jadi aku ngelihat mungkin karakter orang yang suka organize, jadi kayak bisa dibilang tertata rapi gitu, suka kerapian juga bisa. Intinya orang-orang yang memang suka hidupnya teratur gitu. Oke. Aku juga ngeliat di sini dia punya analytical thinking yang sangat baik. Jadi bisa aja dia pinter dalam melakukan suatu hal, berhitung atau kemampuan analisis yang cukup rumit gitu ya, dia bisa gitu. Jadi cara pikir dia itu emang logikanya tuh sangat-sangat bagus gitu. Terus aku juga lihat ada kartu Cancer, I feel. Jadi aku lihat ada sisi emosionalnya juga, moodiannya juga ada gitu ya. Tapi aku lebih lihat sih lebih ke earth sign-nya ini gitu, lebih stabil dia. Cuman Cancer ini aku ngerasa di tatanannya lebih ke mood-nya dia atau di pengaruh emosi. Jadi dia ini tipikal yang mungkin moodian gitu ya. Cancer juga tipikal yang family family oriented, jadi emang lebih ke keluarga. Jadi itu mungkin muncul di sini. Jadi dia tipikal orang yang emang lebih condong ke mencintai keluarga atau mungkin suka berada di dalam rumah gitu ya, kerja dari rumah gitu. Dia suka menghabiskan waktu di rumah gitu ya. Karena tidak ada juga kartu traveling di sini, jadi memang orangnya lebih condong bakalan lebih senang stay di rumah atau staycation kayak gitu. Ada kartu Mercury retrograde invitation. Ini aku bilang dia susah untuk berkomunikasi dengan dia, sering miskomunikasi. Kenapa? Karena itu kamu maunya A, dia maunya B. Nah ketika kamu menasihati untuk melakukan A, dia nggak bakal dengar gitu. Jadi dia punya cara pandangnya sendiri, dia punya caranya bagaimana dia melakukan itu. Jadi kayak it's really hard to give him or her an advice gitu ya, karena dia emang punya caranya dia sendiri gitu. Jadi kalau ya itulah kesulitan gitu, sering miskomunikasi, sering berantem karena masalah itu gitu, argumentasi, karena emang dia orangnya kaku banget. Oke, saya tutup pas 1.
karakter ya, personality dari gambaran jodoh kamu, tapi nggak bisa diambil 100% plek seperti ini. Mungkin ada yang ya mungkin 50% atau 60%, 40%-nya cocok untuk gambaran jodoh kalian gitu. Oke. So itu tuh part 1. Thank you for watching. Kita lanjut ke part selanjutnya. Bye. Halo, part 2 yang milih part 2 ya. Jadi kita akan membuka personality atau karakter dari jodoh kamu, tapi seperti biasa, aku ingatkan kembali bahwa nggak bisa 100% plek sama ya. Mungkin ada beberapa persennya yang memang cocok untuk gambaran dari si jodoh kamu, oke? So ini untuk part 2. Kita buka ya untuk personality. Oke, ada kartu Page of Swords, King of Wands, Page of Pentacles, King of Pentacles, dan ada kartu Nine of Pentacles. Oke. Ada 3 kartu Pentacles, 1 Wands, dan Swords. Ada 3 elemen. Oke. Aku lihat dia tipikal orang yang sangat powerful di sini. Kenapa? Di samping dia juga bisa dibilang punya karakter yang stabil, dia juga stabilnya dalam artian mungkin karirnya itu oke. Dia sangat mengejar karir banget gitu sampai di titik tertinggi gitu. Aku juga ngelihat dia adalah karakter orang yang memang bisa menyesuaikan diri, bisa menunjukkan bahwa dia adalah karakter orang yang kayak pemimpin gitu ya. Jadi aku ngerasa orang tuh segan sama dia. Orang tuh segan sama dia karena memang dia sosok yang seperti leader gitu. Dan dia juga bisa satu sisi dia bisa menjadi sosok orang yang berkarisma dengan caranya dia. Satu sisi dia juga tipikal yang bisa menunjukkan bahwa dia adalah pedoman yang baik untuk karir gitu, berkarir. Karena ada kartu King of Pentacles dan kartu King of Wands. Jadi emang tipikal orang yang memang sudah dari lahir terpampang nyata gitu ya, terlihat bahwa dia adalah sosok leader gitu. Orang tuh segan sama dia, orang tuh senang dipimpin oleh dia karena dia punya karakter yang cocok dan sangat cocok untuk sebagai pemimpin. Dia bukan tipikal yang otoriter, dia tipikal orang yang bisa santai, bisa juga mengejar target. Jadi sangat cocok untuk seorang leader gitu. Jadi banyak orang yang kagum atau segan sama dia. Nah, aku lihat di sini kartu Page of Swords ya. Aku tangkap di sini dia tipikal orang yang mau banyak belajar. Jadi dia banyak menyerap ilmu, banyak juga belajar dari banyak hal. Dan aku ngerasa dia juga tipikal yang lebih ke jiwa muda. Jadi kalau umurnya pun sudah di atas 30, 40 gitu. Misalnya ketika umurnya dia pun sudah tua, tapi cara dia beradaptasi untuk dengan anak-anak muda sekarang atau cara dia berfashion atau melakukan sesuatu itu dia tetap up to date gitu. Jadi dia tidak ketinggalan zaman gitu ya. Jadi tipikal orang yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan mau menyesuaikan diri dengan zaman gitu. Aku juga ngeliat dia tipikal orang yang juga mungkin pendidikannya oke. Jadi emang suka belajar, suka hal-hal baru, suka yang sifatnya menambah ilmu. Jadi mungkin orang ini adalah orang yang haus akan belajar. Nah, ada kartu Page of Pentacles juga. Di sini aku ngerasa dia tipikal orang yang mungkin lebih senang sendiri sih sebenarnya. Lebih senang mungkin orang itu lama single, lama nggak ada pasangan gitu. Kenapa? Karena emang dia tipikal orang yang sangat mengejar kepuasan diri. Jadi ini jeleknya egois ya. Jadi jeleknya ini orang ini sangat egois gitu. Kenapa? Karena emang lebih mentingin diri sendiri dibandingkan orang lain. Kadang lebih condong ke sana karena dia lebih mikir gimana caranya gue dapetin apa yang gue mau gitu. Jadi agak egois orangnya. Iya, biasanya orang-orang seperti ini aku lihat juga kalau ketika dia marah gitu. Ketika dia marah aku ngerasa dia tipikal orang yang mungkin agak sedikit kalau pas satu ngomongnya pelan, halus tapi nyelekit. Kalau ini tuh lebih kayak kelihatan banget dia marah gitu, tapi nggak sampai abusif. Ya, tapi kalau abusif itu kan adalah karakter tambahan dari seseorang ya, atau mungkin ada pengaruh-pengaruh dari masa kecil, trauma masa kecil. Cuman basically yang kulihat di PL 2 ini adalah dimana ketika dia marah dia lebih ke meledak gitu. Jadi bakal yang kayak teriak-teriak atau ngomong yang marah-marah gitu, kelihatan banget dia marah gitu. Jadi lebih ke sana sih. Dan egois yang aku lihat di sini. Terus aku juga ngeliat dia tipikal orang yang
provide some, dia tanggung jawab banget orangnya si Pak 2 ini. Mungkin dia sudah punya tanggung jawab sejak kecil gitu. Aku ngerasa orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi kalau jika kamu bertanya apakah dia sosok suami yang bertanggung jawab, yes, dia bertanggung jawab banget orangnya. Oke, itu sih yang aku tangkap. Cuma emang egois dari beberapa sisi aja. Kita lihat lagi, ada kartu Fire Element, Desire. The next card, ada kartu Earth Element, Stability. Ada kartu Aquarius, I know. Jadi kemungkinan zodiaknya ada yang Aquarius ya, tapi tidak mesti Aquarius. Cuman aku malah lebih ngeliat ini adalah campuran. Jadi ada yang memang yang water sign nggak ada Earth Element, Stability. Karena ada 3 elemen, jadi kemungkinan Taurus, Virgo, dan Capricorn. Tapi ada juga yang lebih condong ke Aries, Leo, Sagittarius. Untuk Aquarius, jadi air sign-nya cuman Aquarius aja yang muncul. Yang aku dominan juga lebih ke Aquarius sih kayaknya. Tapi nggak harus dan nggak mesti kayak gitu ya. Oke. The kartu Fire Element, Desire. Jadi orangnya memang sangat menggebu-gebu dan mudah sekali meledak ya ketika dia marah. Dia juga sangat mengejar apa yang dia inginkan. Jadi bisa dibilang dia sangat pursue his career. Dia benar-benar ngejar apa yang dia mau, karir dia, kejayaan. Intinya dia sangat mengejar karir dia. Cuma di satu sisi dia adalah tipe orang yang stabil. Kenapa? Karena dia memang kayak dia selalu belajar filosofi tanggung jawab dari kecil. Jadi emang orangnya tuh banyak belajar dari roots, dari akarnya gitu ya, tentang bagaimana tanggung jawab, tentang bagaimana mengelola suatu hal. Jadi intinya dia banyak belajar dari kecil sehingga dia punya 2 karakter kuat ini. Satu sisi dia mau mengejar apa yang dia mau, satu sisi dia harus yang namanya stabil, harus yang kayak kayak bertanggung jawab kayak gitu. Jadi karakter yang memang aku lihat ini komplit sih gitu. Satu sisi dia memang sangat oke dalam soal karir, tapi satu sisi dia juga bisa mengontrol emosi dia gitu. Jadi kayak bisa dibilang good ya, maksudnya ini bagus banget gitu. Karakter yang sangat bagus, walaupun ya tetap ada plus minusnya. Cuman aku lihat minusnya nggak banyak gitu. Minusnya tuh masih bisa ditutupin gitu dengan, karena dia ketika dia marah dia juga berani untuk minta maaf. Dia orangnya tanggung jawab gitu ya. Itu clue-nya untuk PAL 2, oke? Itu aja, thank you for watching. Kita lanjut ke PAL 3, bye. Oke, halo PAL 3. Jadi gambaran personality tentang jodoh kamu, tapi aku ingatkan kembali, nggak bisa 100% plek sama, jadi sesuaikan juga gitu ya, karena ini sifatnya gambaran dan sangat general. Oke? Personality. The kartu 6 of Swords, King of Cups, 6 of Pentacles, 10 of Cups, dan 5 of Cups. Wow, oke. Aku ngerasa di sini yang menonjol adalah dimana dia tipikal orang yang sensitif, tenang, emosional, water sign. Jadi Cancer, Scorpio, atau Pisces. Bisa aja di tatanan astrologinya dia ada zodiak itu. Karena aku ngerasa di sini lah dimana dia sangat sensitif banget. Jadi semua dipakai perasaan. Jadi dominan adalah dimana dia melakukan misalnya segala hal yang dia lakukan itu berbasis dengan perasaan atau emosi. Jadi kayak dia benar-benar yang kayak kalau dia ngomong apa tuh benar-benar tulus dari hatinya. Jadi nggak banyak muluk-muluk gitu ya. Intinya benar-benar yang kayak deep in his heart gitu. Jadi kata-kata yang keluar dari hatinya dia gitu. Yang aku lihat jadi lebih ke apa adanya gitu ya, orangnya apa adanya. Nah, oke, ada kartu Six of Pentacles yang kulihat lah dia tipikal orang yang sangat loyal. Jadi dia ketika dia punya sesuatu dia akan kasih gitu tanpa perlu mengharapkan imbalan. Jadi emang loyal banget orangnya, royal dan loyal. Aku juga ngeliat dia tipikal orang yang sangat aku ngerasa sih setia ya. Maksudnya setia itu kanlah sifat yang bisa berubah gitu ya. Tapi kalau aku lihat sih dia sangat tipikal orang yang ketika sudah sangat sayang dengan satu orang dia tidak akan mau untuk melirik yang lain gitu. Jadi kayak emang lebih ke sangat sangat perasa banget. Jadi dia move on pun susah gitu, jatuh cinta pun susah gitu. Tapi ketika dia sudah sayang sama satu orang dia akan benar-benar yang kayak jaga banget gitu. Jadi
dia juga wise banget, dia bijak orangnya. Jadi ketika kamu mungkin ada masalah, dia adalah orang yang emang paling enak diajak bicara. Kenapa? Karena dia bisa ngasih kamu advice, dia bisa kasih kamu masukan, nasihat, support sekaligus. Jadi pasangan yang bisa menjadi teman, kakak, adik, orang tua kakak gitu. Jadi aku lihat dia bisa menjadi banyak banyak feature buat kamu ya. Jadi apa ya, kayak dia bisa memberikan kamu kenyamanan. Ini lebih kenyamanan sih orangnya. Dari kartu Six of Swords, kemungkinan dia suka traveling atau juga tipikal orang yang suka menghayal akan masa depan, suka menghayal banyak hal. Kenapa? Karena pikiran dia tuh mengelana kemana-mana. Oke, dia juga mudah tersinggung jeleknya. Dia cepet banget sedih, mudah tersinggung, baper gitu. Cepet banget dia ngerasa kayak sedikit aja dia terbawa emosi tuh dia bisa jadi sedih gitu. Intinya orang ini mungkin agak soft hatinya gitu, soft banget hatinya. Jadi susah buat kamu yang mungkin karakternya suka marah-marah sama dia nih, kayak kasihan gitu ya. Kenapa? Karena dia sangat emosional dan sangat sensitif sekali. Jadi mudah tersinggung, mudah sedih, mudah kecewa gitu. Susah sembuhnya gitu ya. Jadi udah baik, royal, wise, bijak, cuman emang dia mudah tersinggung. Dan dia ketika dia marah, dia tuh cenderung diam, silent treatment. Dia cenderung diam ketika dia marah, atau mungkin kalau ini perempuan maka dia bakalan lebih ke nangis, mengasingkan diri. Kenapa? Karena dia emang cenderung sosok yang lemah. Dia kayak lebih ke narik dirinya sendiri ketika dia marah atau dia kesel akan sesuatu. Oke, the next card ada kartu 12 House Escape. Jadi escape ini lebih kayak melarikan diri sih, lebih kayak keluar gitu, atau suatu hal yang mungkin sudah diketahui. Jadi kalau aku lihat di sini, mudian banget, parah sih, mudian, terus sensitif. Kadang dia juga nggak tahu apa yang harus dilakuin karena saking mudiannya, saking dia nggak tahu arahnya gitu ya. Jadi suka berubah pikiran, suka berubah suasana hati. Jadi susah untuk dimengerti gitu ya. Intinya susah untuk dimengerti dan kamu sangat sulit untuk memahami orang ini. Itu adalah sebuah kendala, oke? Tapi ada kartu Mars di sini dan ada kartu Aries. Jadi ini adalah sebuah karakter apa ya? Kayak bertolak belakang gitu. Nah, kartu Mars dan kartu Aries ini aku ngelihat di mana dia ini tipikal orang yang aku ngerasa dia itu tipikal orang sangat kompetitif sekali. Jadi dia orangnya nggak mau dikalahin. Di satu sisi dia adalah tipikal orang yang sangat kompetitif, tidak mau dikalahkan gitu. Jadi dia akan bersaing sekuat dia sampai dia menjadi pemenang gitu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi dia sangat. Nah, aku juga ngeliat kalau dia laki-laki, ketika dia memang suka sama kamu gitu, dia bakal nunjukin banget. Di samping dia juga sangat sensitif, emosional, perasa banget, dia tuh bakal nunjukin banget. Jadi Mars nih kayak force dorong banget, ngeluarin energinya dia banget. Kayak gue suka dia juga tipikal orang yang nggak bakal setengah-setengah ngelakuin sesuatu gitu. Itu adalah sebuah poin plus juga karena dia benar-benar yang kayak gue mau, gue harus dapat gitu. Oke, itu yang aku tangkap di sini untuk PL3. Intinya dia memang sangat sensitif. Kemudian ini adalah yang paling sensitif di antara dua PL sebelumnya. Ini yang paling perasa banget ya. Tapi punya sisi yang kuat juga gitu. Karena dia memang kompetitif, orangnya juga mau lebih, kayak ibaratnya nggak mau kalah juga gitu ya. Aku ngerasa aku lihat orangnya juga kayak nggak mau kalah gitu soal sesuatu hal gitu ya. Pengen kelihatan hebat kadang-kadang kayak gitu. Jadi agak sedikit manipulatif juga sih gitu, karena kadang dia dalam kondisi yang lemah tapi pura-pura terlihat kuat gitu. Jadi intinya gitu. Cuman bagusnya ini orangnya oke banget sih kalau misalnya kamu kesepian gitu ya. Dia sosok orang yang memang bisa mengcover, menjadi kakak, adik, saudara. Intinya dia bisa menjadi pendengar yang baik dan juga orangnya loyal banget gitu, setia. Dan dia juga kayak kamu mau apa, ketika dia bisa dia bakal kasih gitu. Jadi kamu akan treat like a queen gitu ya kalau sama dia. Itu untuk PAL 3. Thank you for watching my video. See you on next video. Bye.